Hadirin jamaah salat subuh yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentunya dalam majelis ilmu ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya menuju tempat ini di rumah Allah ini dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kita yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil akhir. Yang kedua, salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa meniti jalan sunnahnya, mengikuti ajaran Rasulullah SAW bil ihsan, dengan ihsan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam menapaki jalan risalah Rasul ini hingga akhir hayat kita dalam kondisi istiqomah. Amin, Allahumma amin. Istiqomah dalam makna pulang atau sampai kita menghadap Allah dalam iman dan Islam. Iman dan Islam kita masih ada dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, kajian kita lanjutkan. Bulan lalu kita membahas tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid asma dan sifat. Beberapa prinsip di dalam masalah tauhid asma dan sifat ini kemarin sudah kita sampaikan walaupun belum tuntas ya, beberapa prinsipnya ya. Saya bawakan dari kitabnya saya At-Tahawi, Imam At-Tahawi yang disarah oleh Imam Syekh Abul Iz dalam bab At-Tauhid atau Tauhid Asma wa Sifat. Maka beberapa prinsip masalah bertauhid dengan asma dan sifat Allah ini kalau dirinci sebagai berikut poin-poinnya ya. Poin-poin pentingnya. Atau mungkin saya ulangi berangkat dari makna dulu. Makna atau ta'rif tauhid asma wa sifat. Ta'rif terminologi tauhid asma dan sifat. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam asma dan sifatnya sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dalam kitabnya Al-Quran dan sunnah nabinya Rasulullah SAW ya, tanpa menafikan dan mentamsilkan, mentasbihkan, mentakwilkan semuanya itu ya. Kita isbatkan, kita tetapkan bahwa Allah mempunyai asma al-husna dan mempunyai sifat al-ulia, sifat yang tinggi. Dan semua asma dan sifat Allah tidak ada yang serupa dengan sifat dan nama-nama makhluk. Tidak ada yang menyamainya. Maka Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang semisal Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat.
Di antara prinsip-prinsip di dalam mengimani asma dan sifat, yang pertama adalah secara singkat sekilas bahwa nama dan sifat Allah itu perkara tauqifi. Tauqifi itu perkara yang paket dari langit. Maka kita tidak menetapkan nama dan sifat Allah itu kecuali apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, ya, kecuali yang Allah tetapkan dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya. Kita juga tidak menafikan, tidak menghapuskan, ya, tidak menetapkan dan tidak menghapuskan kecuali berdasarkan dalil kitab dan sunnah. Yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya seorang pun, satu pun dari makhluknya, ya. Tidak serupa dalam nama, tidak serupa dalam sifatnya, dan tidak ada yang menyerupainya dari makhluknya semuanya. Maka Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Prinsip yang ketiga, sesungguhnya semua sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna dan kesempurnaan sifat Allah itu secara mutlak. Tidak ada kurang, tidak ada cacatnya sedikit pun semua sifat-sifat Allah itu. Tidak seperti sifat kita manusia. Kalau manusia dikatakan mempunyai sifat adil, tetap keadilannya tidak sempurna. Kalau manusia dikatakan mempunyai sifat rahim, maka sifat rahimnya tidak sempurna sebagaimana rahimnya Allah, kasih dan sayangnya Allah. Allah mempunyai sifat tinggi, maha tinggi, maka sifat ketinggiannya sempurna, tidak seperti sifat ketinggian makhluk. Ada makhluk yang punya sifat tinggi, tapi tingginya terbatas, ada keterbatasan. Allah maha mengetahui, sifat pengetahuannya Allah itu sempurna. Tidak seperti pengetahuan kita makhluk sama sekali. Allah mempunyai sifat maha mendengar, maka sifat pendengaran Allah itu sempurna. Tidak seperti pendengaran kita makhluk. Sangat banyak kurang dan banyak cacatnya. Ini poin ketiga. Sesungguhnya sifat Allah itu semuanya sempurna, kamal, dan kesempurnaannya itu mutlak, tanpa ada cacat sedikit pun, ya. Yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh segala macam dimensi, jarak, ruang, waktu, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala tanzih, bersih, anil hudud, dari segala keterbatasan, ya, wal ghayat wal a'dha,
Allah Subhanahu wa ta'ala terbebas, terlepas dari segala keterbatasan dan terbebas, terlepas dari segala dimensi, ya, dan keanggotaan badan. Kalau anggota badan ada tangan, terbatas jaraknya, terbatas jumlahnya, ya. Allah terbebas dari segala keterbatasan, baik keterbatasan dengan jarak, keterbatasan dengan jumlah, terbatas dengan dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi zaman, ya, dan lain sebagainya. Ini prinsip-prinsip di dalam mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil-dalil tentang tauhid asma dan sifat itu banyak sekali. Tapi kalau kita bicara tentang tauhid asma dan sifat yang paling mudah diingat dan semua orang Islam tahu, yaitu ada dalam surat Kulhu atau surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Allahus samad. Nah, indah nama Allah As-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal seperti dia seorang pun. Jadi kalau Allah seperti makhluk, maka kalau Tuhan bahasa umumnya seperti makhluk, maka dia bukan Tuhan, ya. Wa fi hadhihi surah, maka dalam surat ini wasafallah, Allah mensifati dirinya bahwa Allah itu ahadus somad, ahad dan somad, maha tunggal, satu esa, dan somad, tempat bergantung. Wa hadzani was sifatani sifatani yadulani ala ittisafillahi ta'ala al-kamal. Dua sifat ini, tunggal, ya, dan somad, ahad, as-somad, adalah dua sifat yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan. Tidak ada duanya. Ahad, tempat bergantung, tidak ada tempat lain untuk bergantung. Semuanya bergantung kepada Allah. Semuanya bermuara bergantung kepada Allah, ya. Bahkan tidak ada denyut nadi, pergerakan detak jantung kehidupan alam semesta ini kecuali bergantung kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul a ghairallahi, katakan wahai Muhammad, apa selain Allah ittakhadu waliyan, mereka mengambil wali, pelindung, penolong, pembela. Apakah mereka mengambil selain Allah sebagai wali? Wali itu pelindung, penolong, pembela, ya, penjamin. Fatiris samawati wal ardi, padahal dia Allah itu adalah pencipta, pengatur, pemilik langit dan bumi. Wa huwa yut'amu,
wa huwa yut'amu wala yut'imu wala yut'am. Allah itu memberi makan dan tidak diberi makan. Allah itu memberikan rizki, menjamin rizki terhadap makhluknya. Allah enggak butuh rizki, tapi Allah memberi rizki, Allah memberi makan, Allah enggak butuh makan. Qul innani umirtu an akuna awwala man aslam. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah orang yang diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama berislam, bertunduk. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kalian sekali-kali menjadi orang musyrik. Surat Al-An'am ayat 14. Al-An'am ayat 14. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang namanya Razik, memberi rizki, memberi makan, dan Allah tidak minta diberi rizki. Ya. Ini prinsip-prinsip iman kepada asma dan sifat. Ada ayat yang lain, qul law kanal bahru midadan likalimati. Ya, katakan wahai Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang luas itu midadan, sebagai tinta, ya, untuk menulis kalimat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, niscaya kering habis air laut itu untuk menulis kalimat Allah, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah itu habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan air laut yang berlipat lagi seperti air laut yang ada, berlipat-lipat lagi. Al-Kahfi 109. Ini menunjukkan keluasan kalimat Allah, keluasan asma dan sifat-sifat Allah yang kalau ditulis tidak akan cukup habis tinta laut itu, bahkan ditambah 7 lautan lagi tidak cukup untuk menulis kalimat Allah. Ya. Ini prinsip-prinsip iman atau tauhid asma dan sifat. Ada beberapa hal yang menjadi juga perhatian kita. Saya ambilkan dari kitab ini dalam bab tauhid asma wa sifat. Imam At-Tahawi mengatakan begini, wala syai'un misluhu, ya, innama nusbitu, sesungguhnya kita menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya dan di dalam sunnah nabinya. Waraddu 'anil mu'attilat, dan kami menolak segala bentuk mu'attilah. Mu'attilah itu orang yang menghapuskan makna asli dari sifat-sifat dan asma Allah. Ada kelompok yang mu'attilah, di mana asma dan sifat Allah itu tidak dipahami sebagaimana makna aslinya, tapi dipalingkan maknanya, ditakwilkan. Ya. Wala syai'un misluhu, dan tidak satu pun yang semisal dengan Allah. Maka kata Abul Is dalam sarahnya, ittafaqa ahlus sunnah wal jamaah, telah bersepakat ahlus sunnah wal jamaah ala anna Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya satupun.
la fi dzatihi, baik dalam masalah zatnya, wala fi sifatihi, maupun dalam sifatnya, wala fi af'alihi, maupun dalam pekerjaannya. Allah tidak sama dengan hamba dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam pekerjaannya, dalam perbuatannya. Tidak sama. Walaupun mungkin sama dalam bahasanya. Contoh, sama-sama mempunyai sifat mendengar. Saya sering sampaikan. Maka pendengaran Allah dan pendengaran hamba makhluk tidak akan sama. Sama-sama melihat. Nah, penglihatan Allah dan penglihatan hamba sama sekali tidak ada samanya. Karena penglihatan, pendengaran, dan semua sifat Allah adalah sifat yang mengandung kesempurnaan secara mutlak. Tidak ada cacatnya sedikit pun. Kalau kita terlalu banyak kekurangannya. Kemudian ada pernyataan di sini, raddu 'alil musyabbihat. Kita juga menolak, Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak di dalam memahami asma dan sifat Allah itu dengan mentasbihkan. Maka kata beliau, kita menolak, membantah terhadap kelompok musyabbihat, yaitu kelompok yang mentasbihkan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusbihuhul anam, karena Allah tidak serupa dengan anam, makhluk yang Allah ciptakan. Ya. An-nafyu wa syubha wa tashbihu min amradil qulub. Bahkan beliau mengatakan orang yang menafikan, menghapuskan makna asli, dan dia mentamsilkan dan mentasbihkan, menyerupakan asma dan sifat Allah itu dengan makhluk, adalah termasuk penyakit hati. Itu tidak ada berdasar dari Allah dan Rasulnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, azaliyatu sifatullah wa abadiyatuhu. Sifat dan asma Allah itu adalah bersifat azali. Azali itu bukan baru, tapi sejak zaman sebelum diciptakannya, sebelum adanya segala sesuatu itu, sudah Allah mempunyai sifat itu. Jadi Allah itu sudah diberikan sifat. Allah sudah mempunyai sifat ar-razik walaupun belum menciptakan sesuatu. Al-khaliq qabla khalqihi. Allah sudah disebut dan sudah diberi nama, sudah bernama Al-Khaliq walaupun belum menciptakan apa-apa. Allah sudah mempunyai sifat dan nama-nama yang azali. Azali itu sejak sedia kala, sejak kapan, sejak Allah kita nggak tahu, nggak ada keterangan. Sejak sebelum terjadinya apa-apa, belum adanya penciptaan apa-apa. Dan sifat Allah itu bersifat abadi, tidak berubah-berubah. Dulu adil, sekarang kemudian nggak adil. Itu namanya nggak abadi. Kalau kita punya sifat nggak abadi, kita punya sifat berubah-berubah. Dulu penyayang, sekarang nggak penyayang. Dulu maha mengetahui, sekarang nggak maha mengetahui. Tapi kalau sifat Allah abadiyah, abadiyun, abadi kekal, wa azaliyun, dan bersifat azali sejak sedia kala dan sampai selama-lamanya. Sifat dan nama-nama Allah itu bersifat dua itu, azaliyah wa abadiyah. Ya. Tidak seperti sifat makhluk yang bisa berubah dan berganti. Ya. Dengan berganti kepada kebalikan. Ya. Yang dulunya maha mengetahui berubah menjadi kurang mengetahui. Tidak. Allah maha mengetahui secara
abadi dan azali, sejak dahulu kala tanpa batas waktu dan sampai abadi kapanpun. Ini prinsip-prinsip iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada contoh-contoh beberapa asma dan sifat Allah. Sifat Allah yang bersifat zati, zat. Ada sifat Allah yang berkaitan dengan zat Allah. Nah, apa disebut sifat zat? Ada sifat Allah yang berkaitan dengan pekerjaan Allah, maka sifat fi'li. Ada sifat zati dan ada sifat fi'li. Ya. Sifat zati diantaranya sifat zat Allah itu diantaranya Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Qudrah, ya, Qadir. Maka beliau Imam At-Tahawi mengatakan wala syai'un yu'jizuhu. Tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Kuat, Allah Maha Mampu dan Allah Maha Kuasa. Dan kemampuan Allah, keperkasaan Allah itu tidak terbatas, tidak terbatasi oleh segala macam keterbatasan dan tidak ada cacatnya sama sekali. Maka Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu Maha Kuasa, Maha Mampu, Maha Menguasai. Atas segalanya Allah kuasa, dan kekuasaan Allah itu, kemampuan Allah itu, qudratullah itu sempurna secara mutlak tanpa ada cacat sedikit pun. Maha kuasanya Allah itu. Tidak ada satupun dari kehidupan ini yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Maha luas kursinya Allah, meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifduhuma. Allah tidak pernah lelah menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia maha tinggi dan maha agung. La ya'uduhu ay la yukrimuhu. La ya'uduhu, Allah tidak lelah, Allah tidak bosan. Wala yuthqiluhu, dan Allah tidak berkeberatan. Wala yu'jizuhu, dan tidak ada yang melemahkannya, bisa melemahkan Allah. Apapun dari keadaan makhluk ini tidak akan ada ngaruhnya terhadap kekuasaan, terhadap kemampuan, terhadap kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, wahai manusia sekalian, jika kalian manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, semuanya kufur kepadaku, maka tidak mengurangi keperkasaanku dan kehebatanku sedikit pun dari perbuatan kekufuran kalian. Itu dari sisi zatnya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, wahai sekalian manusia, sekiranya kalian lau istama'tum, sekiranya kalian berkumpul fi sa'idin wahidin, dalam satu tempat, insakum wa jinnakum, baik bangsa manusia kalian maupun bangsa jin kalian, awwalukum wa akhirukum, manusia yang pertama
dan manusia yang terakhir, jin yang pertama dan jin yang terakhir berkumpul di satu tempat. Wa yas'aluna kullu minhum, mereka semuanya minta kepadaku. Minta apa yang dipinta, silahkan pinta semuanya. Bareng mintanya. Di satu tempat mereka minta, berdoa dan minta kepada Allah. Fa'ataitu, kemudian semuanya kalian aku beri permintaan itu. Aku kasih sesuai dengan permintaan kalian, aku kasih semuanya. Demi Allah, demi zat yang Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung, Maha Besar. Kata Allah, tidak semuanya itu tidak mengurangi kekayaanku kecuali sebagaimana berkurangnya air laut ketika engkau masukkan jarum jahit, kemudian engkau angkat. Ini Pak, jarum jahit diikat pakai benang, masukkan ke air laut, kemudian diangkat jarum tadi. Seberapa berkurangnya air laut itu untuk membasahi jarum? Adakah satu tetes? Enggak ada. Itulah berkurangnya kekayaan Allah. Maka tidak ngaruh sedikit pun dari kekayaan Allah, tidak ngaruh sedikit pun dari keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat zat qadir, Allah Maha Kuasa. Ada sifat zat yang lain, yang kedua. Ini contoh-contoh sifat Allah, yaitu sifat al-ilm. Maha mengetahui, al-ilmu. Kata beliau, Imam At-Tahawi mengatakan, khalaqallahu al-khalqa bi ilmihi. Allah menciptakan semua makhluk ini dengan ilmu, dengan ilmunya yang detail. Ilmu Allah itu detail. Kita ambil contoh sampel. Allah menciptakan kita manusia ini dengan badan ini detail, dengan sistem-sistem yang canggih dalam tubuh kita ini, dengan sensor-sensornya, ya, dengan sinyal-sinyalnya. Kita enak saja makan, minum, masuk makanan kita dalam perut. Nggak pernah kita pikirkan setelah itu kan, bagaimana proses tubuh kita memproses makanan itu, kemudian bisa menjadi apa namanya, setetes darah, ya, bisa menjadi konsumsi sel-sel dalam tubuh kita. Itu kalau dipelajari oleh para ahli ilmu biologi, ya, ilmu tubuh kita, ilmu kesehatan, masya Allah, melahirkan disiplin-disiplin ilmu yang banyak sekali, detail. Allah kalau menciptakan itu dengan ilmunya yang detail, tuntas. Allah Maha berilmu. Allah Maha berilmu. Khalaqallahu al-khalqa bi ilmihi. Allah menciptakan setiap makhluknya dengan ilmunya yang mendalam, tidak asal-asalan. Maka Allah mengatakan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa menguasai ilmu Allah. Secuil dari ilmu kita ini yang Allah berikan, percikan dari cuilan, percikan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya tidak akan ada yang menyamai dari makhluknya. Alim, maha detail ilmunya. Ini sifat zat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga, Allah mempunyai sifat zatnya, mempunyai sifat zat, yaitu al-awwal wal akhir. Al-awwal
wal akhir, sekaligus menjadi nama. Maha pertama, maha terakhir yang tidak akhir. Maha pertama yang tidak ada permulaan, maha terakhir yang tidak akhiran. Coba bahasa Arabnya begini: qadimun bila ibtida, qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Ada tanpa permulaan, itulah Allah. Nggak usah dipikir kapan adanya Allah, stres nanti. Allah mengatakan bahwa Allah itu al-awwal bila ibtida. Allah itu maha pemula tanpa permulaan. Itu sifat zat Allah. Dan Allah itu maha akhir tanpa akhiran. Qadimun bila ibtida, ada tanpa permulaan, daimun bila intiha. Terus maha akhir tanpa akhiran. Daim, kekal abadi tanpa akhiran. Allah berfirman huwal awwal wal akhir dalam surat Al-Hadid. Dialah yang maha awal tanpa permulaan dan maha akhir tanpa akhiran. Walaupun qadim itu laisa min asma'il husna. Qadim, Allah nggak punya nama, nggak punya nama al-qadim, ya. Yang ada al-awwal wal akhir. Kemudian ada sifat zat yang lain yang ini juga merupakan muara dari seluruh sifat, ya. Jadi ini merupakan simpul utama dari seluruh sifat-sifat Allah, itu muaranya di dua sifat ini. Dan ini a'dhamus sifat, seagung-agung sifat Allah, karena semua sifat-sifat Allah itu, semua asma-asma dan sifat Allah itu muaranya di dua sifat ini, yaitu al-hayat, al-hayyu, al-qayyum. Maha hidup, maha jaga, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Maha hidup, maha jaga. Bagaimana akan mempunyai maha melihat kalau nggak hidup? Bagaimana akan mempunyai sifat maha melihat kalau dia ngantuk? Nggak mungkin. Bagaimana akan mempunyai sifat maha adil kalau dia tidur? Nggak bisa ngapa-ngapa tidur itu kan? Atau dia nggak hidup? Maka sifat hayyun dan sifat qayyum itu adalah inti dari asma dan sifat Allah. A'dham as-sifat min sifatillah. Ini sebabnya maka ayat kursi itu menjadi ayat yang paling agung. Karena dalam ayat itu Allah jabarkan dua sifat agung ini secara rinci. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Tuhan kita, yang tidak ada Tuhan selain Allah, yang Dia maha hidup dan maha jaga. Qayyum. La ya'khudhuhu sinah. Allah tidak butuh sinah, ngantuk. Allah enggak berhajat dengan ngantuk. Allah enggak butuh ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Allah enggak butuh tidur. La ya'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit, semua yang di bumi.
Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberikan pertolongan dari hamba ke hamba, dari hamba kepada siapapun, illa bi'idznih, kecuali seizin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu apa yang ada depan, apa yang di depan ke depan nanti, apa yang di belakang nanti, yang telah berlalu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak lelah menjaga semua ciptaannya itu, tidak pernah ada lelahnya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah Maha tinggi, Allah Maha agung. Yang tingginya tidak ada batas, yang agung keagungannya tidak ada keterbatasan dan kecacatan sedikit pun. Imam At-Tahawi mengatakan begini, hayyun la yamut, maha hidup tidak akan mati, qayyumun la yanam, maha jaga tidak butuh tidur. Wa qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum ila akhir ayat. Maka Allah berfirman seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 255 itu. Fanafiya, Allah menafikan pada dirinya as-sinnah wan naum. Allah menafikan pada dirinya sifat ngantuk dan tidur. Kenapa? Karena orang ngantuk. Karena kalau yang ngantuk tuh mesti nggak bisa ngontrol. Jangan ngontrol yang lain, ngontrol dirinya pun nggak bisa. Ngantuk gitu. Betapa banyak orang yang kemudian kecelakaan karena ngantuk. Bukan tidur loh Pak ya, bukan tidur. Bedakan ngantuk dengan tidur itu beda. Kalau tidur itu total, ya bagi yang ngorok sampaikannya total. Tapi kalau ngantuk itu masih layap-layap, gini-gini. Nyopir ngantuk, bahaya banget itu, jalan tol. Allah menafikan dua sifat ini karena dua sifat ini adalah sifat yang menjadi simpul dari semua kekurangan, yaitu ngantuk dan tidur. Ngantuk itu ya nggak bisa mengendalikan diri. Orang ngantuk itu, tidur apalagi total hilang akal. Orang tidur itu setara dengan orang mati. Orang tidur itu setara dengan orang gila. Orang tidur itu setara dengan orang ngantuk. Kok ngantuk? Orang mabuk. Ya, rufi'al qalam. Allah mengangkat pena catatan itu. Salah satunya naim, orang yang tidur sampai dia bangun, terjaga. Sampai dia bangun, sadar. Ya, ada orang yang terbangun dari tidurnya tapi belum sadar. Ternyata ngigo. Nah, itu namanya belum bangun. Yang ngigo. Hadirin rahimakumullah. Nafallahu ta'ala sinnah wan naum dalilun ala kamali hayatihi wa qayyumihi. Allah menafikan sifat ngantuk dan tidur itu menunjukkan, menjadi dalil akan kesempurnaan hayat, kesempurnaan sifat hidup, dan kesempurnaan sifat jaga. Orang itu kalau namanya hayat, hidup, nah, hidup yang sempurna itu adalah sifat Allah yang sempurna. Dengan kehidupan hayat yang sempurna itu adalah manakala hilang sifat ngantuk dan hilang sifat tidur. Ya. Kenapa kok enggak hilang sifat mati? Ya, kalau tidur aja enggak, apalagi mati, ya kan? Kalau ngantuk aja enggak, apalagi mati, apalagi tidur. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur.
Tidur aja ndak, apalagi mati. I'lam, kata Imam Tahawi, ketahuilah, ana hadaini asma'aini ismaini, bahwa dua nama ini, yakni maksudnya adalah dua nama Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, mazkurani yang disebutkan fil Quran, dalam Quran, ma'an, secara beriringan. Jadi kalau Allah sebut Al-Hayyu pasti diiringi Al-Qayyum, nggak pernah dipisah ini. Mazkurani fil Quran secara beriringan. Wa dzukira fil Quran fi salasati suwarin, disebutkan dalam Al-Quran cuman di 3 surat, ya, cuman di 3 surat, ya, seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ya, dan beberapa surat yang lain. Wa huma min a'dhamil asma'illah, keduanya ini merupakan a'dhamu asma, nama Allah yang paling agung dan sifat Allah yang paling utama. Wa asma'ul a'dham, ya, kila Al-Hayyu Al-Qayyum, dikatakan adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya Rasul mengatakan, panggillah nama Allah yang agung ketika engkau membutuhkan, mendesak. Sebab Allah kalau sudah dipanggil dengan nama yang paling agung itu bergetar di aras, dan Allah enggan untuk tidak memperhatikan atau mendengar panggilanmu. Kalau sudah mengangkat tangan, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan maha jaga, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku bermohon, aku bersandar, aku mohon pertolongan. Baru isi pertolongannya itu di belakang, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan maha jaga, alladzi la yanamu, yang tidak naum, tidak tidur, walayan asu, dan tidak ngantuk, ya, disampaikan. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghisu, aku mohon pertolongan. Aslih lana sya'nana kulliha, ya Allah, perbaikilah kondisi kami semuanya. Kalau untuk pribadi, aslih li sya'ni, perbaikilah kondisiku ya Allah. Wa ahli, dan keluargaku ya Allah, perbaikilah Allah, ya Allah, perbaiki, aslih. Iqtiranu al-qayyum bil hayyi yastalzimu sa'iru sifat al-kamal. Disandingkannya dua sifat utama al-hayyu dan al-qayyum itu menunjukkan kesempurnaan semua sifat, menunjukkan kesempurnaan semua sifat. Karena semua sifat-sifat Allah itu turunan dari Al-Hayyu dan turunan dari Al-Qayyum. Saya sampaikan tadi, nggak akan ada sifat Maha Penyayang kalau nggak hidup. Nggak akan ada sifat Maha Kuasa kalau nggak hidup. Nggak ada sifat Maha Mengetahui kalau nggak hidup. Kalau dia ngantuk, maka bunderan sifat atau simpul dari semua sifat dari sifat-sifat Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, dan ini merupakan sifat zat, bukan sifat fi'il, bukan sifat pekerjaan. Ini ada sifat pekerjaan. Ada sifat zat yang lain. Allah Maha Tinggi, Al-Ulu wal Fauqiyah. Allah Maha Tinggi, wa huwal aliyul azim,
Allah maha tinggi, yang tingginya tidak ada batas, yang tingginya sempurna, tidak ada cacatnya, ya, yang tingginya tidak semisal dengan tingginya makhluk. Wa huwal qahiru fawqa ibadih yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ya, Allah punya sifat secara dzati maha tinggi, fauq, di atas, di atas. Ya. Termasuk sifat Allah dzati yang lain adalah, ya, sifat Allah dzat yang lain di sini sebutkan ya, bentar. Ya, kembali kepada yang tinggi tadi dulu ya. Dalil-dalil tentang maha tingginya Allah, maha ulunya Allah dan fauqiyahnya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Ya khafuna rabbahum min fauqihim, mereka takut pada Tuhannya yang ada di atas mereka. Fauq. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dialah Allah maha kuasa atas, di atas hamba-hambanya. Fauqa, fauq itu menunjukkan di atas. Ini Bapak Ibu, Bapak sekalian, kalau di atas nempel begini dalam bahasa Arab ini ala. Ini ala. Al-kitabu alal maktab, alal maktab. Al-kitab, kitab ini di atas meja, alal maktab. Tapi kalau ala begini tidak nempel, ini fauqa. Al-kitab fauqal maktab. Al-misbah fauqa. Ya. Allah mempunyai sifat fauqiyah, ulu wal fauqiyah, maha tinggi dan maha atas. Ya. Kita lanjutkan di lain kesempatan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini? Anunya, suruknya udah lewat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan masih ada waktunya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Kita khususnya saya, insya Allah yakini semua susah semua. Kadang di dalam hati ini terbersih begini saja. Saya yakin, tapi kadang masih mungkin karena tertutup oleh kemaksiatan atau godaan setan. Akhirnya kita sedikit, ya mungkin enggak mungkin karena risau ya saja. Itu nanti disebut sebentar. Kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Ya. Tapi kadang kita biasa nggak kabulkan kan. Kadang-kadang itu nanti disifati apa? Fasik atau seperti apa? Kita terkadang ya. Dan kalau kita bahas tentang doa dan makna dikabulkannya doa, makna dikabulkannya doa itu manusia memahami, hampir mayoritas memahaminya adalah namanya dikabulkan doa itu adalah dikabulkan sebagaimana yang dia pinta. Itu yang dipahami manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala namanya mengabulkan doa itu, menjawab doa itu, bagi Allah yang maha tahu atas segala hikmah dalam segala kehidupan ini, semua makhluknya termasuk yang sedang berdoa tadi. Allah maha tahu apa yang lebih tepat untuk dianya, maka menjawab doanya, mengabulkannya doa tidak mesti seperti apa yang dipinta. Satu, ya. Bukankah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan jawab, aku akan kabulkan doamu. Fal yastajibuli. Tapi syaratnya, Allah memberikan syarat di belakangnya, syaratnya di belakang.
hendaklah kamu menjawab dulu seruanku. Fastajibuli. Kalau kamu minta kepadaku minta dikabulkan, hendaklah engkau jawab dulu seruan-seruanku. Panggilan-panggilanku engkau jawab. Aku memanggilmu, kamu enggak jawab. Bagaimana kamu memanggilku minta aku jawab? Nah gitu, saudara gitu. Jadi prinsipnya kita harus paham makna Allah mengabulkan doa. Itu agak panjang, ya. Tapi cuplikannya begini, bahwa yang dinamakan dikabulkannya doa itu boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan sesuai yang dia minta. Mintanya anak, dikabulkan anak. Mintanya motor, dikabulkan motor. Boleh jadi satu. Dan itu yang paling menyenangkan. Karena mintanya anak, dikasih anak. Kemungkinan kedua, Allah mengabulkan doanya itu dengan diberikan yang lain yang lebih bermanfaat, yang lebih tepat menurut Allah, lebih baik bagi dia. Minta anak, bukan dikasih anak. Minta motor, nggak dikasih motor, tapi dikasih yang lain. Yang itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Mungkin kalau kita nggak berdoa, doanya minta anak, doanya minta motor, tapi dia dikasih yang lain, yang lebih bermanfaat untuk dia. Bagi dia dikasih anak enggak manfaat, belum maslahat. Bagi Allah, Allah Maha tahu itu. Boleh jadi seperti itu. Apa dikasih apa? Ya dikasih yang lain yang Allah Maha tahu. Kemungkinan kedua. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa itu maknanya bahwa doanya itu menjadi amal soleh yang disimpan oleh Allah, tidak akan sia-sia, yang akan menolongnya nanti setelah dia lewat dari dunia ini. Atas doa-doanya itu menjadi amal soleh, atas doa-doanya itu yang dia panjatkan yang seolah-olah semasa hidupnya nggak pernah dikabulkan itu nanti menjadi hadiah istimewa baginya di hadapan Allah. 3 itu kemungkinan. Nah, tetapi Allah menjawab doa itu ya dengan disyaratkan, kalau kamu berdoa ya, satu, hendaknya kalau minta aku kabulkan doamu, bersihkan dirimu, makananmu, ya, akidahmu dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jawab panggilan-panggilanku. Fastajibuli. Jawab panggilan-panggilanku. Dalam Quran ini panggilan Allah ada 68 panggilan. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Setiap ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas melalui lisan beliau, Rasulullah pernah menyampaikan, kalau kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kamu mendengar atau baca sendiri atau mendengar orang lain membacanya, maka bukalah telingamu. Ini kan bahasa Ibnu Abbas lah ya, bukan bahasa saya lah ya, kasar lah. Karena bahasa untuk umum. Maka bukalah telinga kita dan berhenti sejenak untuk berkonsentrasi. Ada apa ini Allah manggil? Karena kita mengaku beriman dan kita memasukkan diri kita pada kelompok orang yang beriman. Maka kita Allah manggil, wahai orang yang beriman. Allah manggil. Ada apa ini? Kenapa? Kata beliau, karena kalau Allah sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam ayatnya, dalam firman-Nya, pasti hanya 2 kemungkinan. Pasti penting. Dan pentingnya itu cuma 2. Kalau nggak perintah, larangan. Kalau nggak perintah, yang penting pasti larangan penting. Kalau perintah dilaksanakan ada pahala besar, ditinggalkan ada masalah besar. Kalau larangan, kalau terjang ada masalah besar, kalau ditinggalkan ada pahala besar. Jawab panggilan-panggilanku, maka aku akan menjawab panggilanmu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi yakinlah, udahlah, yakin bahwa Allah mengabulkan.
Kalau nggak muncul-muncul apa yang tanda-tanda yang nggak dikabulkan apa yang saya pinta, husnudzon kepada Allah. Yang kedua, mungkin Allah memalingkan permintaan kita tuh diganti atau diberi yang lain. Badan kita sehat, barangkali kalau kita nggak berdoa kita sakit barangkali, atau yang lain terlalu banyak kalau kita sebut sesuatu yang menguntungkan kita dalam hidup ini. Barangkali itu adalah hikmah, fadilah yang kita dapatkan dari doa-doa kita. Yang paling terakhir adalah paling tidak kita mendapatkan tabungan amal, karena dulu di dunia kita nggak pernah bosan, nggak pernah lelah, minta kepada Allah. Dan orang semakin banyak minta kepada Allah, itu Allah semakin memberikan kedudukan istimewa, karena semakin naik dia, derajat hambanya itu semakin naik, semakin menunjukkan dirinya itu tergantung dan butuh kepada Allah Rabbnya. Maka Allah marah ketika kita jarang minta. Allah marah, Allah murka kalau kita jarang minta. Semakin kita banyak merengek, banyak minta, banyak menangis kepada Allah, banyak bergantung, banyak mengadu, itu semakin luar biasa. Bahkan pagi-pagi gini Pak, pagi-pagi gini Allah tuh murka sama hamba-hambanya. Kalau pagi-pagi kita bangun tidur sudah merisaukan dunia kita, pagi-pagi bangun tidur kita sudah mengadu kepada makhluk, ngadu tentang musibah kita, tentang kesulitan kita, ngadunya pada makhluk, bukan ngadu kepada Allah. Man asbaha yasku musibatan yasku, siapa yang pagi-pagi bangun tidur sudah ngadu tentang, ngeluhkan tentang musibah yang menimpa dirinya kepada makhluk, ya, maka Allah murka, Allah marah. Maunya apa? Kita ngadunya kepada Allah. Boleh nggak ngadu kepada makhluk? Boleh, nanti, ya, nyampe sebagai wasilah. Kalau Allah memberikan jalan keluar dari masalahnya melalui hamba ini atau hamba itu, sampaikan. Tapi ngadu pertama itu kepada Allah sebagai sandaran utama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.